Film dibuka dengan scene orang melakukan pembunuhan kepada pelacur. Lalu menyayat tubuhnya dengan pisau. Lalu terjadi pembunuhan sang istri oleh suaminya sendiri. Terjadi pembunuhan polisi oleh rekannya sendiri. Dan dokter yang memutilasi cowok di kamar mandi umum. Mereka semua tidak mengenal satu sama lain dan tidak ada kaitannya, namun meninggalkan jejak yang sama dan bertemu satu orang yang sama. Cure bercerita tentang pembunuhan berantai, tapi uniknya, para pelakunya bukan seorang psikopat atau kriminal. Mereka semua hanyalah orang biasa yang tidak memiliki catatan kriminal apapun, seperti suami, pegawai, polisi, dokter, tapi mereka semua meninggalkan jejak yang sama, yaitu tanda X. Nah, yang menjadi pertanyaannya, gimana caranya orang biasa yang tidak ada latar belakang kriminal atau penyakit mental bisa membunuh, meninggalkan jejak yang sama dan membuat mereka tidak sadar melakukan tindakannya? Inilah film Cure. Film Cure ini adalah sebuah film misteri klasik dari Jepang. Ya, film ini punya cerita yang beda banget dengan film misteri pembunuhan yang pernah gue temuin. Karena film ini tuh bener-bener punya akar misteri yang unik banget sih. Karena nyeritain kasus pembunuhan yang pelakunya itu orang biasa dan gak ada ikatan antar pelakunya. Jadi pelakunya cuman orang random yang dihipnotis sama satu orang. Terus dia make orang lain sebagai pionnya ya, untuk ngebunuh. Jadi kayak mereka tuh gak tergolong dari satu kultus ataupun organisasi itu. No. Cara hipnotisnya juga cuman mempengaruhi pikiran orang lain sampai mereka sendiri yang melakukan aksinya. Bukan sebuah santet atau kekuatan gaib, cuman sugesti dan kekosongan pikiran. Film ini menunjukkan betapa rapuhnya identitas manusia, betapa mudahnya dinding identitas seorang manusia itu bisa diotak-atik. Tidak menggunakan kata-kata brainwash, hanya sebuah korek, dan itu bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Nah, okusan no hanashi motto kikasete. Sugesti hipnotisnya juga bukan seperti sugesti biasanya, kayak bunuhlah seseorang atau hilangkan norma dalam pikiranmu. Enggak kayak gitu. Melainkan sugestinya itu bertanya kepada korban, diri lo itu siapa? Anta no hanashi wa kikitai. Kikasete. Kita mungkin kayak terdengar aneh, kayak kok sugesti kayak malah cuman nanya diri kita siapa gitu kan. Kayak malah lebih kayak bikin kita mikir gitu, bukan malah bikin kita relax gitu kan. Nah, jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya kita bisa ngeliat dari targetnya. Targetnya adalah orang-orang yang memiliki status dan pekerjaan tapi rapuh. Mamiya tidak memotivasi korban untuk membunuh, namun terus bertanya pertanyaan yang sama, diri lo itu siapa? Sehingga korban yang dikasih sugesti itu identitasnya mulai runtuh sendiri, dan mereka jadi mempertanyakan siapa diri mereka yang sebenarnya. Karakter Mamiya, sang mastermind dari semua ini, terlihat seperti orang biasa, tapi dia adalah dalang dari semua pembunuhan yang terjadi. Mamiya adalah orang yang kosong. Ketika dia berbicara dengan orang, ingatannya seketika beberapa detik sebelumnya akan hilang. ここに間宮と書いてあります。これがあなたの名前なんでしょうか。知らない。間宮さん、誰？あなたのことですよ、間宮さん。あなた今自分がどういう状況に置かれているかご存知ですか？あんた誰だ？ Dia tidak peduli mencari tahu tentang dirinya. Dia hanya ingin tahu tentang orang yang dia ajak ngobrol. Dia seperti ada cara untuk tahu isi pikiran seseorang yang diajak ngobrol. Mamiya adalah sebuah cermin bagi orang lain untuk menghadapi sisi gelap yang ditekan.
Mamiya tidak menciptakan dorongan membunuh, melainkan dia hanya mendorong keinginan alam bawah sadar mereka. Seperti contoh sang dokter. どうして医者になったの？女のくせによくそう言われなかった？その時の気持ちをはっきりと。女は男よりも下等な生き物だ。違う？ほら、思い出した。あんたは本当は外科医になりたかった。でもためらった。それで内科医になった。あんたが本当に望んだのは男を切り刻むことだ。 Di film ini juga banyak banget simbolisme-simbolisme yang bikin kita agak mikir dan pusing ya. Kayak seperti contoh monyet yang terkurung dan monyet yang mati. Dan ini kalau menurut gue ya, monyet yang dikurung tuh kayak menggambarkan manusia yang liar, namun dikurung oleh budaya modern dan dengan identitas yang kosong. Dan monyet yang mati adalah tubuh manusia yang sudah kosong, tidak beridentitas, dan sebagai simbol hilangnya jati diri seorang manusia. Penghapusan identitas manusia yang dibangun oleh masyarakat modern yang mensamaratakan kehidupan setiap orang harus sama. Simbol X di film ini juga banyak banget memunculkan spekulasi, sebuah simbol pembersihan dari segala identitas yang dibangun oleh masyarakat modern. Mamiya mengosongkan setiap manusia yang ia temui, mendorong keinginan terbesar di dalam dirinya, dan hanya meninggalkan sisi primalnya. Jadi kayak ibaratnya manusia itu yang manusia modern yang kita memiliki norma dan akal sehat, itu kita dikosongkan, kita diriset kembali menjadi manusia pada zaman purba. Film ini juga ngubah cara pandang gue tentang manusia. Film ini tuh kayak menurut gue tuh adalah sebuah protes terhadap peradaban dunia modern. Karena Kyori ini tuh kan rilis tahun 1997 di Jepang, yang waktu itu lagi krisis ekonomi dan budaya kerja tuh makin gak manusiawi lah. Jadi kayak work ethic di Jepang tuh lagi ya, ibaratnya kayak lagi stres-stresnya lah, orang lagi stres kerja semua, dan angka bunuh diri sedang naik waktu itu, dan lagi chaos lah ibaratnya budaya kerja di Jepang. Sehingga pada waktu itu muncullah sebuah tekanan sosial yang membuat kehidupan modern itu terasa hambar dan mengurung identitas setiap orang yang ada. Jadi kayak setiap orang yang hidup tuh kayak no soul, ya, something like that. Mereka semua ini tampak berguna bagi masyarakat. Mereka seperti ada contribute bagi masyarakat. Tapi pada aslinya mereka hanyalah sebuah alat dari sistem, bukan seorang manusia yang hidup seutuhnya. Mereka hanya menjalankan hidupnya dalam rutinitas yang sama setiap hari. Itu yang membuat muncul tekanan dan kehilangan makna dalam hidup, sehingga identitas seseorang mudah sekali rapuh. Khususnya karakter Takabe. Takabe itu kan kelihatan seperti polisi yang rasional, modern, disiplin, dan ya kayak polisi yang bener lah, polisi yang kelihatannya kayak sempurna gitu kan. Tapi makin lama dirinya kehilangan arah. Identitasnya di backing oleh struktur sosial, bukan keinginan personal, dan ini membuat dia kehilangan identitas dirinya dan menjadi seperti Mamiya. 俺は刑事だ。どんな時でも絶対に感情を外に出すな。たとえ家族の前でも。そう教育されてきたんだよ。その結果がこれだ。 Ya menurut gue nih Cure ini bener film yang sumpah ini film paling rumit yang pernah gue bahas aja. Dibanding Twin Peaks tuh gue masih lebih ngerti. Karena film ini tuh konsep misterinya bener-bener kayak bingungin banget buat gue. Karena kayak gue tuh pusing kayak ngebedah motif dan cari arti dari simbol-simbol ini. Itu apa, kayak sumpah pusing banget cok. Ini juga salah satu film yang underrated ya, jadi kayak gak terkenal banget. Ambience film itu menurut gue juga bener-bener kayak ngeri sih. Kayak ya ini film misteri tapi kayak malah jadi kayak film horor gitu. Karena kalau kita lihat dari ambience ya, dari setnya, dari setting tempatnya, itu benar-benar ngasih lihat horor cuy. Kayak apa ya, I don't know, kita kayak rasanya kayak ikut dalam terornya si Mamiya ini. Dari latar yang udah ngeri, soundnya juga ngeri. Ini seinget gue ya, filmnya itu rata-rata tuh no music at all. Jadi kayak suara ambience mesin, rata-rata kayak suara latar kayak itu doang. Kayak itu menurut gue kayak bikin rasanya kayak filmnya itu kayak bener-bener kosong banget. Jadi kayak kita kayak bener-bener dikosongin sama Mamiya sendiri. Ngerti gak maksud gue? Jadi kayak Mamiya kan kalau dengan para korban itu kayak mereka dikosongin kan. Nah
nonton film ini tuh rasanya kayak kita bener-bener kayak dikosongin juga sama Mamiya. Jadi kayak rasanya kayak kita ikutan bener-bener dihipnotis juga sama dia. And that's really fucking cool, man. Makin akhir itu makin aneh filmnya, karena mulai banyak kayak hallucination gitu, jadi kayak bener-bener kita kayak ikut dihipnotis gitu loh. Ya, ini menurut gue ini film yang misteri yang sangat gue rekomen banget, karena bener-bener suatu experience yang sangat aneh dan experience yang sangat beda lah dengan film-film yang lain. Dan film ini juga punya misteri dan simbolik yang kuat banget. Jadi buat kalian yang mungkin suka misteri-misteri, film ini bagus banget buat ditonton, karena banyak banget yang bisa kalian bedah gitu dari film ini. Jadi rating gue ya 9/10. Ini termasuk film yang bagus banget dan wajib banget buat kalian tonton, terutama buat kalian yang pecinta film ya. Dan ini gue ada agak disclaimer kalau buat kalian yang kayak orang biasa mungkin gak pecinta film, ini film ngantuk. Udah, ini film bosen. Ini gue jujur aja, gue yang suka nonton filmnya, gue ngakuin ini bosen filmnya, karena ini film sunyi, bray. Jadi ya sekian dari gue, terima kasih.